Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika dengan NIM 18531184. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang instrumen evaluasi tes dengan dosen pengampu yaitu Ibu Irni Latifah Irsal, MPD. Baiklah, yang pertama adalah definisi tes. Kata tes berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu restrum dengan arti piring yang digunakan untuk menyisihkan atau memilih logam-logam mulia dari benda-benda lain seperti pasir, batu, tanah, dan sebagainya. Menurut Anne Anastasi, dalam karya tulisan berjudul Psychological Testing adalah alat pengukuran yang mempunyai standar yang objektif sehingga dapat digunakan secara meluas serta dapat betul-betul digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik. Tes di sini merupakan suatu teknik atau cara seorang guru atau penguji untuk mengetahui perilaku seorang individu dengan menggunakan aspek atau upaya yaitu dengan tes, yaitu langkah-langkah penyusunan tes dan pengembangan instrumen evaluasi. Yang pertama yaitu menentukan atau merumuskan tujuan tes. Yang kedua, mengidentifikasi hasil-hasil belajar yang akan diukur dengan tes. Yang ketiga, menentukan atau menandai hasil-hasil belajar yang spesifik yang merupakan tingkah laku yang dapat diamati dan sesuai dengan tujuan instruksional khusus. Yang keempat yaitu merinci bahan atau mata pelajaran yang akan diukur dengan tes. Yang kelima yaitu menyiapkan tabel spesifikasi. Yang keenam, menggunakan tabel spesifikasi tersebut sebagai dasar penyusunan tes. Selanjutnya yaitu fungsi tes. Tes memiliki bermacam-macam fungsi sesuai dengan tujuan masing-masing. Yang pertama yaitu tes sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Tes ini berfungsi mengukur tingkah perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu tes sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah berapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan atau dicapai. Selanjutnya yaitu tes sebagai alat untuk menentukan penempatan siswa dalam suatu jenjang atau jenis program pendidikan tertentu. Yang keempat yaitu sebagai alat untuk mencari umpan balik atau feedback guna memperbaiki proses belajar mengajar bagi guru maupun siswa. Yang kelima itu sebagai alat untuk mencari sebab kesulitan belajar siswa seperti latar belakang psikologis, fisik, lingkungan, sosial, dan ekonomi siswa. Bentuk-bentuk tes. Tes dapat dibedakan menjadi beberapa jenis atau golongan, tergantung dari segi mana atau dengan alasan apa penggolongan tes itu dilakukan. Pertama, penggolongan tes berdasarkan fungsi sebagai alat pengukur perkembangan atau kemajuan peserta didik dibedakan menjadi 6 golongan, yaitu 1. Tes seleksi. Istilah ini seperti ujian saringan atau ujian masuk sebuah sekolah atau perguruan tinggi. Tes ini digunakan untuk memilih calon peserta didik yang tergolong paling baik dari sekian banyak calon yang mengikuti tes. Tes ini dapat dilakukan secara lisan, tulisan, dengan tes perbuatan, dan pula dapat dilakukan dengan semua tes tersebut. Kedua yaitu tes awal. Tes ini sering digunakan dengan istilah free test. Tes ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana materi atau bahan pelajaran yang akan diajar telah dapat dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu tes akhir yang dikenal dengan istilah post test. Tes ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu tes diagnostik. Tes ini dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik di dalam suatu mata pelajaran tertentu.
Nah, selanjutnya yaitu tes formatif. Tes ini sering digunakan dengan istilah ulangan harian. Tes ini adalah hasil pelajaran yang bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh manakah peserta didik telah terbentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Setelah mereka mengetahui proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu tes sumatif. Sering dikenal dengan ulangan umum atau evaluasi belajar tahap akhir. Tes ini adalah hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.